Halo penonton Jakro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Iwan Chan. Kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke Gra, kita masuk ke berita pertama nih Gra. Ada berita kalau elektabilitasnya Pak Anies Baswedan sebagai capres turun menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia nih. Aduh. Nah, kok bisa sih ya? Kok bisa sih ya? Kayak infonya nih diduga karena naiknya angka approval rating atau tingkat kepuasan publik sama Pak Presiden Jokowi. Oh. Jadi itulah Gra infonya yang gue baca. Salah satu faktornya ya berarti ya. Ya wajar sih ya. Ya soalnya kan Anies ini kan citranya tuh sebagai antitesanya Pak Jokowi kan. Jadi ya kalau tingkat kepuasan presiden turun, elektabilitasnya bisa naik. Begitupun sebaliknya. Iya tuh Bang, selain Anies juga ada Pak Prabowo tuh di survei itu. Nah justru tapi surveinya naik 26,8% dibandingin November 2022. Naiknya ya 3% lah gitu. Ya soalnya dia ini sejalan sama Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi elektabilitasnya ya naik ya, dia juga ikutan naik gitu. Ya, pemilih tuh harusnya ngelihatnya ya dari Pak Prabowo sejalan, Pak Presiden juga sejalan ya. Jadi ya sama-sama naik lah elektabilitasnya gitu kan ya. Naik. Tapi nih ya udahlah, ya udah jelas juga ya yang nempatin posisi teratas tuh tetap Gubernur Jawa Tengah kok, Pak Ganjar Pranowo. Iya itu mah udah jelas ya. Jadi ya intinya ya kalau approval presiden naik di bulan Desember, ya yang paling meningkat ya Pak Ganjar dan Prabowo gitu kan. Yang turun ya Anies gitu aja ya nggak sih Bang? Iya benar. Ya polanya emang gitu sih dari dulu kan ya. Ya selain karena figur antitesanya Pak Jokowi itu kan ya, Anies ini kan emang didukung sama cecenguknya suara-suara yang kecewa sama Jokowi lah ya. Iya Ya, bener istilahnya sih ya barisan sakit hati gitu. Jadi ya selain ngerebut suara pemilih Prabowo, ternyata Anies itu juga jadi sekoci gitu untuk mereka yang ngerasa dikecewakan oleh Jokowi. Wah emang antitesis banget sih tuh orang. Terus ya gitulah. Ya itu slogan sih ya. Ya slogan aja kayak udah terbukti nih di Jakarta kayak gimana kan kemarin. Terus Anies nggak bisa kerja juga. Kita bisa ngelihat Jakarta kemarin lah. Terus dia mau bilang bahwa dia itu antitesisnya Jokowi gitu. Emang Anies ini mau bikin apa gitu loh? Wong di Jakarta aja hancur-hancuran, gimana mau bikin Indonesia gitu loh. Ya serem juga ya Bang ya. Bayangin nih Indonesia bakal diacak-acak sama Anies gitu. Seperti nasibnya Jakarta gitu. Misalnya nih di seluruh jalan di Indonesia dibikin sumur resapan yang mencelakakan pengguna jalan. Itu kan serem banget. Itu yang kemarin tuh gitu. Yang mana tuh? Yang kemarin. Apa? Sumur resapan. Iya ya, serem banget ya kalau misalkan ini. Duh. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih Bang. Lu tahu Ria Ricis kan Bang? Tahu. Pasti tahu lah. YouTuber dong. Oh, YouTuber. Iya sih, YouTuber ya, selebgram ya. Ya public figure lah, ya kan. Kemarin tuh dia sempat dicibir tuh sama netizen. Soalnya dia ngajak anaknya, si Moana, main jet ski. Masih bayi loh Bang, 5 bulan umurnya kalau nggak salah. Aduh, ngilu banget. Lu bayangin bayi 5 bulan. Coba gue bayangin dulu. Main jet ski, coba bayangin. Kebayang nggak? Nggak kebayang gue. Jadi tuh di unggahan YouTube-nya Ricis Official ini, Ria Ricis, Tengku Riang suaminya sama Moana ini lagi berlibur tuh ke pantai. Nah dia nyobain ya beberapa wahana lah ya. Ya salah satunya ya jet ski itu. Nah ya dalam beberapa tayangan emang kelihatan tuh Moana pakai pelampung warna pink gitu pas main jet ski. Tapi lama-lama netizen ini notice kalau misalkan Moana tuh sempet nggak pakai pelampung pas naik jet ski. Ya bayangin aja deh gimana anak bayi nggak pakai pelampung. Serem juga ya. Kita aja kalau nggak berenang, kalau kita nggak bisa berenang nih, nggak pakai pelampung aja kayak udah, aduh tolong gitu. Gimana kalau misalkan anak bayi gitu? Gue gregetan juga sih kemarin ngeliat postingan itu tuh kayak. Iya makanya. Gue ngeliat tuh kayak Moananya tuh didekep kan ya, didekep gitu kan sama lakinya gitu kan. Terus satu tangan lagi kan ya. Nah, terus tuh tangan satunya tuh megang jet ski gitu kan ya. Itu kalau misalkan amit-amit nih, kalau nyemplung gitu kan siapa yang rugi coba kalau kayak gitu kan ya? Iya kalau tiba-tiba, nyemplung kan gimana gitu kan, masa demi konten anaknya nyemplung kan aneh gitu kan. Ya, pantesan aja rame gitu kan di sosmed. Netizen ini ya juga nilai kalau aksi Ria Ricis itu ya bahaya dan gak pantas buat dicontoh. Bener. Gitu.
Ya, si Moana ini kan berhubung dia masih 5 bulan juga ya, harusnya kan tuh belum boleh juga buat diajak main wahana ekstrim kayak jet ski itu kan ya. Ya kalau mau diajarin jiwa berani dulu ke anaknya gitu. Apa ya, menurut gua kayak berenang-berenang kecil lah di tempat-tempat tapi berenang ya, bukan main begitulah ya. Ya kalau main begitu kecebur kan kasihan juga jadinya. Dari yang kecil-kecil dulu kayak berenang di bak gitu, terus kan. pakai pelampung juga lah ya. Gitu. Pasti. Ya kan harusnya lebih mikirin keselamatan bayinya lah. Masa bapak ibunya pakai pelampung, Moananya enggak, ya gimana ya Bang? Yang ngeri banget kan. Ya tapi ya infonya sih ya Ria Ricis ini udah minta maaf di story sama feeds Instagramnya. Udah minta maaf ya? Infonya sih gitu. Ya pokoknya intinya jangan dicontoh lah buat teman-teman yang baru punya anak umur 5 bulan, ya harus tetap dijaga anaknya gitu loh. Keselamatan itu lebih penting kan daripada nyawa anak sendiri gitu loh, baru 5 bulan terus tiba-tiba langsung serem sih itu dah. Serem lah. Udah dibawa keliling-keliling dan naik motor aja lah pokoknya lah, nggak usah dipikirin yang matang-matang. Tapi kan kalau dibawa keliling-keliling juga harus dipikirin juga kan, pakai pengamannya di depan. Bener. Kalau dulu kalau tukang jamu tuh pakai apa? Gendongan gitu kan. Jiwa-jiwa bapaknya udah ada nih Bang. Ya pokoknya utamakan keselamatan buah hati. Bener banget. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari @tinggi_pasaribu di video yang lagi viral yang judulnya Pileg 2024 balik ke cara Orde Baru atau tetap demokratis. Nah, komentarnya gini, sistem tertutup akan menjadikan ketua-ketua partai menjadi penguasa mutlak di partai. Karena dialah nantinya yang menentukan siapa caleg yang terpilih. Mekanisme ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi. Ya ini sebenarnya isu elit sih ya Bang. Ya menurut gue ya rakyat sih nggak terpengaruh ya mau sistem itu tertutup atau kebuka gitu. Tapi ya gue setuju banget sih sama yang komen ini ya, sistem tertutup kan ya bakalan nguntungin elit partai gitu. Menurut gue sih ya. Lanjut Bang. Oke Gra, kita lanjut ke komentar selanjutnya nih dari Arga Dewangga 7290 di video gagasan Luki yang judulnya Kepuasan Kinerja Presiden Tinggi, Elektabilitas Ganjar Naik. Komentarnya begini nih, dimanapun kunjungan Bapak Presiden, di situ pula ribuan kebahagiaan terpancar dari rakyatnya. Memang luar biasa presiden yang satu ini, yang sangat mencintai rakyat dan sangat dicintai rakyatnya tanpa embel-embel apapun. Semoga Allah menjadikan setiap langkah beliau sebagai ibadah dan senantiasa diberikan kesehatan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Nah komentar ini tuh ngejawab kenaikan kepuasan Pak Jokowi ya sebenarnya ya, karena selama ini kan terbukti nih bahwa Jokowi itu berhasil mengendalikan pandemi gitu kan, ekonomi juga baik-baik aja kan. Kepuasan itu terlihat dari respon masyarakat saat Jokowi itu ngelakuin kunjungan ke daerah-daerah gitu, karena cuma Presiden Jokowi yang bisa ngendaliin pandemi kayaknya sih menurut gue gitu ya, opini gue ya, karena di negara-negara lain tuh susah karena kan banyak juga kan yang akhirnya kan hormat sama Pak Jokowi karena dia bisa ngendaliin pandemi. Dan ekonomi itu baik-baik aja gitu. Bener banget. Oke, kita lanjut ke komentar selanjutnya, Gra. Komentar selanjutnya dari @ridwansilain6318 di video channel Eko Kuntadi dengan judul Wow, bangun masjid di Jabar ngabisin duit APBD 1 triliun. Komentarnya gini, Jawa Barat udah banyak masjid dan musola, bahkan jaraknya sudah terlalu berdekatan antara masjid yang satu dengan yang lain, sehingga pada saat Jumatan banyak masjid yang tidak maksimal. Yang perlu dibangun di Jabar itu adalah sekolah-sekolah negeri gratis yang mengajarkan toleransi dan nasionalisme supaya otaknya tidak disusupi oleh kadrunisme. Waduh, komentar ini tuh negesin ya bahwa agenda PKS itu ya nggak jauh-jauh lah dari jualan agama. Makanya ya kader PKS itu ya selalu sibuk sama simbol agama. Apalagi ya mereka ini kan ya emang gemar banget kan nguasain masjid buat nyebarin paham-paham islamismenya itu loh. Ya makanya wajar kalau misi utamanya ya memperbanyak masjid ya meskipun nggak bener-bener dibutuhin gitu kan. Susah ya gitu. Coba duit 1 T itu buat bangun gereja. Oh, tidak bisa. Susah. Gimana? Aduh. Ya lanjut yang terakhir. Oke, komentar selanjutnya dari Hermawan Syah Putra di video fatwa Guntur Romli dengan judulnya Nilep duit ratusan miliar, Ahyudin ACT minta bebas. Kok enak banget? Komentarnya gini,
Hukum di negara ini tidak bisa tegas kepada pelaku kejahatan yang dilakukan oleh pelaku koruptor, intelek, borjuis kalau DPR yang membuat aturan undang-undang tidak mencantumkan pasal dan ayat untuk memenjarakan seumur hidup, bikin miskin atau hukum mati bagi pelaku koruptor. Nah, komentar ini nih yang gue tanggepin tuh emang ya Ahyudin ini tuh keterlaluan banget sih menurut gue. Udah nilep anggaran terus malah minta dibebasin gitu. Komentar ini tuh nyorotin soal penegakan hukum terhadap koruptor gitu. Karena ada kesan tuh penegakan hukum itu terhadap koruptor belum maksimal gitu kan ya. Jadi ya kalau emang Ahyudin itu nilep duit duka cita dan kemudian tuh minta dibebasin, itu menurut gua stres sih orang itu tuh. Nggak waras gitu. Karena orang macam dia ini nggak paham kalau maling itu melanggar hukum gitu loh. Iya, masa katanya ya ini kan anaknya di sini anaknya masih begini, kecil-kecil. Ya, terus banyak lagi anaknya. Rajin banget bikinnya lu. Namanya korupsi kan dia harus diusut kan. Masa minta bebas gitu aja, enak banget. Cuman gara-gara anaknya banyak masih kecil-kecil ya. Iya, makanya. Sing dah. Aduh. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik nih yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!